Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pangasing kabar ta? Barang baji-baji asing jeki naik kuliah amtilangiri apa kulit babatuan ke ane watua. Jadi dia kilampai tulen andernita di channel Muhammad Rerewa. Teka lupai subscribe, like, serta komen. Oke, materi kedua pada kesempatan kali ini yaitu kana apa-apa atau nomina ataupun sering kita sebut dengan kata benda. Apa itu kana apa-apa? Oke, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang pertama, mengenal berbagai jenis kata benda dan kata penggolong benda. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca materi dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kata benda, menjelaskan pengertian penggolong benda. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menggunakan kata penggolong benda dalam teks bahasa Makassar. Setelah menyimak contoh yang diberikan guru, siswa mampu menulis contoh kalimat dari kata benda atau nomina dan kata penggolong benda atau penyukat benda dalam bentuk teks sastra atau non-sastra. Selanjutnya kita masuk ke materi pengertian nomina. Nomina atau kata benda dalam bahasa Makassar disebutkan apa-apa, yaitu kata-kata yang menyatakan benda, yaitu segala sesuatu yang ada di alam ini, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun barang yang tidak hidup. Selanjutnya, kita beralih ke Kirea antama contoh kana apa-apa, yang mana yang termasuk contoh kata benda atau nomina. Apakah batu, tedong, tahu, angin, iali, atau pokok unti. Jadi berdasarkan pengertian, jadi ini semua contoh yang masuk kana apa-apa atau kata benda. Oke ya. Jadi kata benda terbagi atas dua jenis, ada yang abstrak, ada yang konkret. Oke ya. Oke, benar. Ya, benar. Bagaimana? Angin masuk, benar. Iali, benar juga. Jadi ini semua termasuk kata benda. Lanjut. Rupa-rupana kana apa-apa atau jenis-jenis kata benda. Seperti yang tadi saya utarakan bahwa kana apa-apa terbagi atas dua jenis, yaitu konkret dan abstrak. Apakah perbedaan dari keduanya? Yang pertama, kana apa-apa konkret yaitu adalah semua benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Kemudian, contohnya apa? Tahu, anak, tedong, sapi, juku, biralle, ruku, gangang, kadera, mejang, sikola. Jadi semua yang dapat dilihat, diraba atau dipegang dan dirasakan itu masuk contoh kana apa-apa atau kata benda konkret. Selanjutnya kita masuk ke kana apa-apa abstrak. Kana apa-apa abstrak atau kata benda abstrak adalah semua benda yang dapat dibendakan, dirasakan,
dan bendanya tidak dapat dilihat secara nyata. Apa kira-kira contohnya? Angin, kabajikang, pak balakang, dan paturioloang. Angin adalah angin. Siapa yang bisa melihat angin? Tidak bisa. Siapa yang bisa melihat kebaikan? Itu dilihat dari perilakunya, tidak bisa dipegang juga ya. Pak belakang juga sama dengan ini. Selanjutnya kita beralih ke kata penggolong benda atau penyukat benda. Ini adalah kata yang terletak di belakang kata bilangan dan bersama kata itu membentuk satu frasa bilangan yang terletak di depan kata nomina. Jadi penyukat benda terletak di depan kata nomina. Contohnya yaitu si kayu, sapi. Kemudian si papa bulo, si lawara doe, si litere berasa. Jadi kata si ini, si kayu, menandakan nomina. Si kayu berarti seekor sapi. Si papa bulo, si lawara doe, si litere berasa. Ini contoh kata benda penggolong benda atau penyukat benda. Oke, sekarang kita aplikasikan dalam pemakaian kalimat. Mangea amalli si kilo tarigu. Apakah ini benar? Benar, karena ada si kilo, berarti ini adalah penyukat benda yang si kilo tarigu berarti berada pada awal nomina. Selanjutnya, amin tinggi imina siembere jene. Siembere jene ini juga benar karena jene itu adalah nomina dan siembere berada pada awal kata jene. Oke, lanjut. Si papa yali amisangi si papa bulo. Oke, selanjutnya teman-teman serta anak-anakku sekalian, silahkan perhatikan baik-baik. Jika masih ada yang belum dipahami, ulangi kembali dan tanyakan pada grupnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.